wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja kita memasuki kesimpulan argumen pemikiran dan gerakan dakwah era global. A. Tantangan dakwah. Globalisasi disandari atau tidak telah menimbulkan dampak dan perubahan besar dalam masyarakat, tak hanya dalam bidang ekonomi, perdagangan, politik, tenaga kerja, tetapi juga dalam bidang sosial, budaya, dan agama. Masa depan Islam menurut pemikiran asal Mesir, Muhammad Imarah, justru terletak atau ditentukan oleh kemampuan umat dan menjawab tentang globalisasi. Problem yang harus diwajibi umat saat ini adalah mendatang adalah menentukan pilihan apakah kita memberikan globalisasi berat atau mengumpulnya internasional Islam. Ini memang pilihan sulit, tetapi harus dilakukan sosialnya. Disadari atau tidak, globalisasi seandainya telah membawa dan menimbulkan persoalan baru dalam masyarakat, yakni perubahan cepat dan mendasar sebagai akibat dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi pada masa lalu diakui terjadi perubahan, tetapi perubahan kecil-kecil dan relatif. Lembah itu tentu sangat berbeda dan perubahan yang terjadi masa kini. Pada era baru sekarang, seperti dikatakan banyak pakar, semua hal berubah dan ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Kenyataan ini seolah memberikan yang menyakitkan. Dampak lain dari globalisasi adalah timbulnya arus dan informasi budaya yang mengalir dasar sebagai akibat dari dunia tanpa sekat, tidak hanya dalam arti fisik tetapi juga dalam arti sosial, budaya, kultur termasuk dalamnya. Hilangnya sekat-sekat disiplin keilmuannya yang menurut pendekatan baru melandasi. Terjadi persegaran peradangan keilmuan di sini pada abad lalu menghenakkan spiritual keilmuannya yang sangat ketat, namun pada abad baru ini dunia keilmuan justru menghendaki sebagai layaknya integrasisme atau pendekatan keilmuan lantas dan sipil, bahkan sebagai belakangan ini kita sangat familiar dan tertrauma. Dampak yang lain lagi ialah adanya tantangan yang meyakini menguatkan terhadap kebebasan, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia. Menghancarkan dunia Arab sejak Desember 2012 hingga saat ini, dimulai dari Tunisia, Mesir, Yunani, Arab Saudi, dan beberapa negara menerahi Teluk merupakan ada menjadi bukti nyata dari tuntunan ini. Pergerakan ini seperti kita siksakan
terus berlangsung hingga kini, dan belum ada yang bisa memastikan kapan akan berakhir. Menurut banyak pakar, kecenderungan ini akan semakin fenomenal ke depan sebagai baru yang mendanai abad ini. B. Peluang dakwah. Namun perlu disadari bahwa globalisasi tak sementara ancaman, tetapi sekaligus juga peluang dakwah untuk menyebarkan Islam dan menggorahkan ajaran-ajarannya di muka bumi. Globalisasi membuka peluang dan kesempatan baru bagi Muslim untuk berdakwah berdakwah tidak saja bagi umat Islam tetapi bagi umat manusia secara sekeluruhan. Dakwah globalisasi dakwah menjadi kewajiban kaum muslimin sebagai konsumsi logis dari kedudukan Islam dan sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Di luar itu, dari sisi peluang ini kita menyaksikan kecenderungan baru juga fenomenal belakangan ini. Apa itu jawabannya? Apakah kebangkitan agama tak hanya Islam tetapi juga agama-agama besar dunia, tak hanya di timur tetapi juga di negara-negara barat yang selama ini abad baru, yang pada hemat saya penting juga disikapi dalam perspektif politik tetapi dalam perspektif dakwah. Abad global menunjukkan banyak hal paradoks, bahkan ada yang menyebutkan ironi. Di antaranya ialah mengutamakan agama dan komunitas agama justru di negara-negara barat yang secara formal memegangkan teguh, padahal sekalipun tak hanya di barat, di timur, tetapi di seluruh jagat agama dan sangat keanggaman. Sedangkan kebangkitan agama-agama akhirnya pada diingini dan ditimbulnya universitas. Contoh besar disebut di sini dimulai dari gerakan revolusi Iran hingga konflik berat agama di Bonsis, Cina. Asal menyatakan pendekatan Hindu di fenomena baru dari sekularisme ke post-sekularisme. Untuk memahami post-sekularisme secara baik, perlu dijelaskan sedikit tentang sekularisme atau sekularisme. Seperti umum diketahui, sekularisme merupakan tradisi Eropa zaman baru. Dari Eropa, pemahaman ini menyebarkan ke Amerika dan ke seluruh penjuru dunia secara intelektual. Akar pemahaman ini bisa dilacak dan pemikiran tentang 3 fase pemikiran manusia. Dalam masyarakat industri modern, para agama akan berkurang atau melebih lantaran terjadi sosialisasi dan juga diperisi di sana. Di samping itu, dalam mendasari terjadi pergeseran pusat atau dari
dari kepada manusia. Di sini yang dipandang berkuasa bukan lagi Tuhan, melainkan manusia itu sendiri. Jadi Tuhan atau agama benar-benar dianggap sudah mati dalam konteks sosial politik. Hal itu diartikan bahwa agama dipandang tidak relevan lagi. Isu-isu sosial dan politik. Hanya ini yang dapat Tirmi sampaikan. Lebih kurang Tirmi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.